Perkenalkan, nama saya Maria Fabrianti dengan NIM 24101167. Ini saya akan memaparkan tentang tugas Pentateuk yang berjudul Anak yang Durhaka. Pendahuluan. Kisah tentang anak yang durhaka dalam Ulangan pasal 21 ayat 18 menjadi salah satu bagian dari hukum Taurat yang menonjolkan pentingnya ketaatan anak kepada orang tua dan tanggung jawab keluarga dalam menjaga keharmonisan masyarakat. Dalam teks ini, anak yang keras kepala dan tidak mau mendengarkan nasihat orang tuanya dianggap sebagai ancaman terhadap tatanan sosial Israel kuno. Dengan demikian, kehormatan orang tua bukan saja penting, namun juga mencangkup pelaksanaan yang lebih luas di dalam sisi kehidupan orang percaya. Dengan demikian, ketika orang-orang percaya melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, menghormati ayah dan ibunya, karena haruslah demikian, maka hidupnya akan berbahagia, menjadi baik dan berumur panjang di bumi. Perikop ini juga mengajarkan nilai-nilai teologis dan moral yang relevan hingga kini. Hubungan antara orang tua dan anak dipahami sebagai cerminan hubungan antara manusia dan Tuhan. Ketika seorang anak durhaka, ia bukan hanya melawan otoritas keluarga, tetapi juga melawan kehendak Allah yang menekankan hukum tersebut. Hal ini menggarisbawahi pentingnya penghormatan dan kepatuhan kepada otoritas yang ditetapkan oleh Allah, baik dalam lingkup keluarga maupun komunitas yang lebih luas. Oleh karenanya, tentu disadari benar bahwa peran lingkungan sekitar dari seorang anak. Dalam hal ini, orang tua memegang peran penting terhadap pelaksanaan pendidikan keagamaan bagi anak-anaknya. Melalui kisah anak yang durhaka, umat diajak untuk merenungkan kembali pentingnya peran orang tua dalam mendidik dan membimbing anak-anak mereka dengan kasih, serta pentingnya ketaatan sebagai bagian dari kehidupan beragama. Dalam konteks teologis Kristen, kisah ini juga meningkatkan kita akan hubungan kita dengan Allah sebagai Bapa yang menginginkan ketaatan dan kasih dari setiap anaknya. Pengajaran ini tetap relevan dalam kehidupan umat Kristiani masa kini yang senantiasa dituntut untuk hidup sesuai dengan ajaran Tuhan. Menghormati orang tua dan menjaga hubungan yang harmonis dalam keluarga. Bahasan yang pertama, konsep anak yang durhaka dalam perspektif Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Lama, konsep anak yang durhaka diatur secara ketat dalam konteks hukum Israel kuno. Seperti yang tertulis dalam Ulangan pasal 21 ayat 18, ayat ini menggambarkan hukuman berat bagi anak yang keras kepala dan tidak mau taat kepada orang tua. Hukuman ini bertujuan menjaga keharmonisan keluarga dan komunitas. Hukum tersebut mencerminkan pentingnya peran keluarga sebagai dasar kehidupan sosial dalam masyarakat Israel kuno. Dalam konteks budaya patriarki, ketaatan kepada orang tua dianggap sebagai cerminan ketaatan kepada Allah. Hukuman ini tidak hanya mencerminkan sifat hukum yang tegas, tetapi juga bertujuan untuk menjaga keharmonisan keluarga dan komunitas. Hukuman tersebut menegaskan pentingnya nilai-nilai ketaatan dan penghormatan dalam keluarga sebagai fondasi utama stabilitas sosial dan religius. Hukum tersebut menunjukkan pentingnya peran keluarga sebagai dasar kehidupan sosial dalam masyarakat Israel kuno. Keluarga tidak hanya berfungsi sebagai unit sosial terkecil, tetapi juga menjadi pusat pendidikan iman dan moral. Dalam budaya patriarki, ketaatan kepada orang tua dipandang sebagai cerminan ketaatan kepada Allah. Dengan demikian, ketidaktaatan anak dianggap sebagai pelanggaran yang merusak hubungan dengan Allah dan masyarakat. Hukuman ini juga berfungsi sebagai pengikat akan tanggung jawab orang tua agar anak-anak sesuai dengan kehendak Allah, sehingga keluarga dapat terus menjadi sarana utama untuk meneruskan nilai-nilai keimanan dan moralitas di tengah masyarakat Israel kuno. Yang kedua, anak yang durhaka dan dampaknya pada keluarga. Durhakanya seorang anak tidak hanya memengaruhi hubungan personal,
tetapi juga merusak tatanan moral dan sosial masyarakat. Ketatanan anak kepada orang tua dianggap sebagai perintah langsung dari Allah. Ketidaktaatan menjadi dosa serius karena dianggap melawan hukum Allah. Ketika seorang anak bertindak durhaka, keluarga sebagai unit dasar masyarakat berada dalam resiko kehancuran. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran keluarga dalam membentuk karakter anak dan memastikan bahwa nilai-nilai moral dan spiritual dapat terjaga. Oleh karena itu, dalam kitab Ulangan pasal 21 ayat 18 memberikan peringatan tegas mengenai tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak agar hidup sesuai dengan kehendak Allah. Pendidikan yang dilakukan oleh orang tua tidak hanya berfungsi untuk menjaga tatanan keluarga, tetapi juga untuk memastikan bahwa anak-anak dapat berperan dalam masyarakat yang bermoral dan sesuai dengan ajaran agama. Yang ketiga, tantangan didik anak dalam konteks modern. Meskipun dalam kitab Ulangan pasal 21 ayat 18 berbicara tentang konteks kuno, nilai-nilainya tetap relevan dalam mendidik anak di era modern. Orang tua dihadapkan pada tantangan globalisasi dan budaya digital yang seringkali melemahkan otoritas mereka. Penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan orang tua dalam mendidik rohani anak sangat penting untuk mencegah perilaku durhaka. Pendidikan moral yang bersumber dari nilai-nilai Alkitab menjadi solusi untuk membangun karakter anak yang taat dan bertanggung jawab. Yang keempat, pandangan teologi tentang hukuman bagi anak yang durhaka. Hukuman berat yang dicatat dalam kitab Ulangan pasal 21 ayat 18 seringkali dipahami sebagai tindakan preventif untuk mencegah kekerasan yang lebih besar dalam masyarakat. Hukuman ini tidak hanya bersifat fisik tetapi juga teologis sebagai bentuk disiplin dari Allah. Dalam pandangan ini, peraturan yang keras berfungsi untuk menjaga ketertiban dan moralitas sosial. Namun dalam konteks Kristenan, hukuman ini dipahami melalui terang kasih karunia Allah yang memberikan pengampunan dan kesempatan untuk bertobat. Konsep kasih dan pengampunan Allah menyiratkan bahwa meskipun ada hukuman untuk perbuatan jahat, Allah senantiasa memberikan kesempatan untuk memulihkan. Oleh karena itu, kasih dan pengampunan harus seimbang dengan disiplin dalam mendidik anak. Mencerminkan prinsip bahwa setiap tindakan mendidik seharusnya bertujuan untuk membentuk karakter dan moral, bukan hanya menghukum. Dalam konteks Kristenan, ini mengajarkan bahwa disiplin harus diimbangi dengan kesempatan untuk pertobatan dan perubahan. Karena tujuan utama dari pengajaran adalah kebaikan dan keselamatan bagi individu. Yang kelima, relevansi Ulangan pasal 21 ayat 18 dalam kehidupan masa kini. Kisah anak yang durhaka dalam Ulangan pasal 21 ayat 18 menjadi pelajaran penting tentang nilai ketaatan, hormat kepada orang tua dan tanggung jawab moral. Dalam konteks modern, pendekatan disiplin harus disesuaikan dengan nilai-nilai kasih dan keadilan. Pendekatan ini mengajak kita untuk melihat disiplin bukan hanya sebagai hukuman, tetapi sebagai cara untuk membimbing dan mengarahkan anak-anak. Yang kelima, relevansi kitab Ulangan pasal 21 ayat 18 dalam kehidupan masa kini. Kisah anak yang durhaka dalam kitab Ulangan pasal 21 ayat 18 menjadi pelajaran penting tentang nilai ketaatan, hormat kepada orang tua, dan tanggung jawab moral. Dalam konteks modern, pendekatan disiplin harus disesuaikan dengan nilai-nilai kasih dan keadilan. Pendekatan ini mengajak kita untuk melihat disiplin bukan hanya sebagai hukuman, tetapi sebagai cara untuk membimbing dan mengarahkan anak-anak menuju kebaikan. Dengan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya hubungan yang sehat antara orang tua dan anak, keluarga dapat menciptakan lingkungan yang penuh kasih sayang, di mana anak-anak diajarkan untuk menghormati orang tua sekaligus mengembangkan rasa takut akan Tuhan.
Hal ini penting agar generasi muda tidak hanya belajar untuk taat, tetapi juga memahami nilai-nilai moral yang lebih dalam yang bersumber dari iman kepada Allah. Kesimpulannya, konsep anak yang durhaka dalam Perjanjian Lama seperti tercatat dalam Kitab Ulangan pasal 21 ayat 18 mencerminkan pentingnya ketaatan kepada orang tua sebagai bagian dari tatanan sosial dan religius yang lebih besar. Hukuman berat yang dikenakan pada anak yang tidak taat berfungsi untuk menjaga keharmonisan keluarga dan masyarakat, yang menjadi dasar kehidupan sosial dalam masyarakat Israel kuno. Ketaatan kepada orang tua dipandang sebagai cerminan ketaatan kepada Allah, yang menegaskan pentingnya peran keluarga dalam mendidik anak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketidaktaatan seorang anak bukan hanya merusak hubungan personal, tetapi juga dapat mengganggu tatanan moral dan sosial. Menjadi pendidikan orang tua sangat penting dalam membentuk karakter anak. Meskipun konteks hukuman ini berasal dari zaman kuno, nilai-nilai yang terkandung tetap relevan dalam menghadapi tantangan modern seperti globalisasi dan budaya digital yang melemahkan otoritas orang tua. Oleh karena itu, pendidikan moral yang berbasis pada nilai-nilai Alkitab sangat penting untuk membangun karakter anak yang taat dan bertanggung jawab. Hukuman yang tercatat dalam Ulangan pasal 21 ayat 18 seringkali dipahami sebagai tindakan preventif terhadap kekerasan sosial, juga memiliki dimensi teologis di mana disiplin yang diberikan oleh Allah seharusnya diimbangi dengan kasih karunia dan kesempatan untuk bertobat. Dengan memahami pentingnya ketaatan dan tanggung jawab moral, orang tua dapat membangun keluarga yang berpusat pada iman kepada Allah, di mana anak-anak tidak hanya menghormati orang tua,